Saya bacakan dulu CV-nya Mas Abdi. Mas Abdi saat ini adalah komisaris utama dari PT Catur Mitra Taruma. Catur Mitra Taruma ini adalah pengemukan sapi yang sudah dimulai sejak 2010. Kemudian pada 2018 mulai menanam kelapa kopior. Nah, kelihatannya sebagian besar dari kita juga udah ngerasain ya tanaman kopiornya Mas Abi. Nah, supaya kita punya banyak waktu untuk diskusi karena kita kan tanyanya ya, terima kasih. Ya kan? Nah, jadi terima kasih. Mas, silakan. Terima kasih Mbak Nani. Ini yang saya omong ini apa namanya? Cuma ecek-ecek aja sebetulnya, cuma main-main aja. Kalau dibanding dengan Mas Hilal tadi yang ekspor dan sebagainya, kita ini usaha yang mungkin bisa dilaksanakan oleh perorangan aja lah, nggak pakai ini. Jadi saya akan sampaikan pengalaman saya aja. Saya juga nggak terlalu banyak tahu mengenai apa namanya tanaman-tanaman itu, karena saya juga baru belajar. Dan karena itu saya lebih baik memilih untuk apa namanya nanam kelapa. Karena apa? Kelapa itu mudah sekali, jadi nggak perlu keahlian khusus gitu. Dan itu pun karena lahannya tersedia di tempat saya di Cariu sana itu lahannya itu seperti ini ya. Di sini ada 23 hektar dari jalan besar ini sampai sungai ini ada 23 hektar. Nah, yang ini dipakai untuk kandang sapi. Ini kandang sapi untuk sapi impor, yang kedua ini untuk sapi lokal. Ini kapasitasnya semuanya 5.000 ekor, 5.000 ekor sapi. Kantor, gudang dan sebagainya ada di sini. Kalau pakan sapinya rumput kami beli dari masyarakat sekitar. Sehingga masih ada tanah di sini. Ini tanah belakang ini sebetulnya mau untuk bangun baru, tapi sekarang bisnis sapi ini untuk diketahui sedang tidak bagus karena harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Nah, ini ada lokasi di depan sini. Di depan ini ada lokasi kira-kira 2 hektar, 2 hektar ini semuanya, kira-kira 2 hektar. Ini ada 2 penampungan air cucian ini, air cucian dari kandang. Jadi kandang itu dibersihkan, dicuci ya, nanti diproses di sini yang padatnya diambil dijadikan kompos, yang cairnya pompakan ke sini. Nah, ini kan tadi kan Mas Hilal kan cerita mengenai embung tadi. Nah, ini berfungsi seperti itu. Karena itu di sini sekarang ditanami kelapa kopior bagian depan ini. Ini kandang yang pertama yang untuk sapi impor. Kemudian ini kandang yang kedua, ini untuk sapi lokal. Cara meliharanya beda, jadi kandangnya juga beda. Tapi kita mau ngomong mengenai bukan sapi, nanti sapinya nanti aja kita bicarakan lagi kalau ada yang berminat. Nah, ini kelapa kopior. Kelapa kopior ditanam di depan tadi, di pinggir jalan, kiri kanan jalan masuk. Nah, ini jalan, kiri kanan jalan ditanami kelapa kopior. Nah, ini kalau musim kemarau itu disiram dari kolam-kolam air buangan cucian kandang tadi, jadi sudah bercampur dengan kotoran hewan. Ini sekarang ini umurnya 3,5 tahun sudah mulai berbuah. 3,5 tahun sudah mulai berbuah. Kecil itu ada sawo kecil ya? Ya, itu sawo kecil, betul, sawo kecil. Karena orang Jawa itu di depan rumahnya ditanam sawo kecil, maksudnya sawo kecil itu serba baik. Yang masuk situ hendaknya segala sesuatu yang baik, gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang kita tanam ini yang tipe bawahnya besar ini. Kalau orang Sunda bilang ini tipe entok. Ya. Ini bawahnya besar, ini buahnya akan banyak nanti. Ini sama semuanya gitu. Nah, ini kalau ini tipe dalam namanya, kelapa tipe dalam. Yang tinggi, kelapa tradisional yang sering kita lihat itu tipe dalam.
Kenapa namanya dalam nggak tahu, padahal tinggi ya. Sebetulnya kalau tinggi itu ya nggak dalam mestinya. Tanya sama Aryan harusnya. Iya, tanya sama Aryan. Nah, kenapa kok kita budidaya kelapa kopior itu menarik? Pertama, karena lahan dan iklimnya mudah dipenuhi. Mudah dipenuhi itu ini lahan kebun itu ini hanya perlu 200 meter ya, di bawah 200 meter, tapi masih bisa juga di atas sampai 700 meter. Kemudian temperaturnya 25 plus minus 6 sampai 7. Ini bebas sekali di Indonesia, kayaknya udah segitu semua itu. Curah hujan 1.200 1.300, ini juga yang lebih dari 2.300 itu jarang sekali di Indonesia. Ini ya. Ini kan yang lebih dari 2.300 sedikit. Ini daerah sini ini semua boleh. Sampai ke sini pun boleh. Ini pinggir-pinggir ini pasti boleh karena ini gambarnya aja yang nggak akurat. Ya. Kemudian penanaman dan pemeliharaannya mudah. Saya kalau melihara kopior itu 1 hektar itu cuma perlu 1 orang. Itu pun cuma kerjaannya setelah penanaman ya. Setelah penanaman itu cuma ngawasi aja. Nggak ada sebetulnya kerjaan lain. Jadi bisa sambil ngerjakan sebagai pemelihara kebun 1 hektar itu, bisa jadi pembantu atau kerjaan lain. Jadi nggak perlu harus 1 hektar, 1 orang penuh di situ. Nggak ada kerjaan nanti. Kemudian hambatannya mudah ditanggulangi. Hambatannya itu apa sih? Hambatannya itu yang pertama, waktu peliharaan sebelum menghasilkan buah lama ya, 4 tahun. Alhamdulillah kita bisa 3,5 tahun berbuah. Kemudian hama itu kumbang tanduk, ulat daun, belalang daun. Yang paling berat itu kumbang tanduk ini. Kumbang tanduk ini makan di sini nih, makan batangnya. Ya, ini gambarnya ini memang kelapa sawit tapi sama lah. Nah, kita lihatnya ada kumbang tanduk apa enggak kalau daunnya gini. Ya, daunnya bentuknya seperti ini dimakan kumbang tanduk ini. Nah, nanti lama-lama rusak kayak gini. Ya. Nah, kemudian hambatan udah ditanggulangi. Hambatannya itu tadi yang paling besar ya kumbang tanduk itu tadi. Yang ketiga tidak padat modal, ya, tidak padat modal. Kita nanam sedikit pun juga tidak apa-apa. Kemudian kelapa kopior mulai berbuah pada umur 3 tahun dan panen dalam skala ekonomis 5 tahun. Hasil optimum akan diperoleh pada usia 7 tahun dan mulai turun pada tahun ke-16. Umur ekonomis di atas 25 tahun, tapi banyak pohon kelapa yang usianya sampai di atas 30 tahun. Kemudian penanaman dapat dilakukan dimanapun, bahkan di halaman rumah ya. Saya sendiri juga nanam 2 kelapa kopior di rumah saya dan tumbuh dengan baik. Cuman sayangnya karena keteduhan oleh tanaman-tanaman di jalan, jadi kurang sinar matahari sehingga buahnya nggak sebagus kalau dicari. Kemudian panennya dilakukan sepanjang tahun karena kelapa nggak mengenal musim, jadi sepanjang tahun kita bisa memanen. Saat ini suplai kelapa kopior tidak memenuhi tidak dapat memenuhi permintaan pasar domestik. Kalau Bapak Ibu Mas kawan-kawan semua halo, kedengaran suara saya? Halo. Ya, kedengaran. Kecil, suaranya kecil. Oh, alah. Halo. Ada Mas Abi, suaranya masih ada kok. Pantas rebutan terus kopior. Iya. Nah, saat ini suplai kelapa kopior tidak dapat memenuhi permintaan pasar domestik. Karena pasarnya sekarang itu, pasar domestik itu dilayani dari Pati gitu ya, dari Madura, dari Sumeneb, kemudian dari Banyumas gitu. Dari Jawa Barat dan Bogor sedikit sekali masih. Kemudian tidak ada impor kelapa kopior. Nah, yang paling menarik ya karena memang menguntungkan ya. Hambatannya yang pertama waktu peliharaan, kedua hama, ketiga penyakit fisiologis. Biasanya daun kecil dan menggulung ini direkayasa dengan ngasih pupuk dan sebagainya bisa sembuh itu.
gejala pertumbuhan akar ke atas karena keasaman lahan, ini dapat ditanggulangi juga. Kemudian pencurian bibit, ini karena bibit kopior itu harganya satu batang itu 1 juta. Jadi pada waktu bibit itu masih bisa diangkut orang, itu harus harus dijaga. Kalau di halaman rumah ya tidak apa-apa, tapi kalau kata orang kalau nanam pohon kelapa itu tidak boleh di depan rumah. Itu amat. Ya. Nah ini gimana di Indonesia itu sebetulnya? Kelapa itu paling cocok tuh di Indonesia. Itu nyatanya itu produksi negara penghasil kelapa nomor 1 di dunia itu Indonesia. Jadi paling cocok kita itu nanam kelapa itu. Makanya gampang sekali. Kelapa itu pemeliharaannya mudah. Bersihkan bersihkan daun itu nggak boleh. Bersihkan daun itu nggak boleh. Daun itu kalau belum kering nggak boleh dibuang. Gitu. Jadi mau dibersihkan malah nggak boleh, kan enak itu meliharanya. Cuman ngawasi aja supaya nggak kedatangan kumbang tanduk tadi. Dan kumbang tanduk pun ada perangkapnya. Jadi kita kasih perangkap aja. Atau lebih gampang cara tradisional, di ujung itu diikatkan kain ya, bekas-bekas kaosnya kawan-kawan itu yang sudah rusak itu, kaosnya itu diikat, diisi garam dapur, terus digantung di atas itu wangung kumbang tanduk enggak mau. Tahu ya soalnya. Ya, apalagi Tahu tambah kaos. baunya kaosnya orang habis main golf itu. Nah, ini variasi. Sekarang ini orang ini sedang nyari saya ini. Namanya kopior ini. Kopior ini kesulitan kelapa kopior, tapi saya masih lebih seneng melayani Mas Kris saja lah. Iyalah, rebutan terus. Iya, rebutan terus di sini. Kebagian. Saya belum nemu orang ini nyari ini. Kebetulan rumahnya dekat saya gitu. Tapi saya udah lari-lari loh, nggak ada gitu. Karena begitu datang mesti disamber sama kawan-kawan. Gitu. Kalau nggak 73 ya 75 gitu. Nah ini harganya nih. Cuma tambah kopior aja ya, tambah kopior sedikit, itu tambahnya 8.000. Itu untuk topping aja ini. Ini topping aja ini. Padahal cuma sesendok kopiornya ya. Iya, sesendok. Sesendok itu satu kelapa kopior bisa jadi berapa itu? Luar biasa kan? Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya berusaha jawabnya. Tapi karena usaha kecil-kecilan, mungkin persiapan saya ya nggak serapi Mas Hilal lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.